Kami dari kelompok 31, aku Jocelyn Amel jadi dengan akhiran 045. Aku Stam Harasa dengan akhir NIM 041. Saya Kevin Lim dengan ujung NIM 047. Jadi inilah materi yang akan dibahas. Kayaknya kakak lagi ngerjain tentang start feeder nih ya. Boleh nggak kak aku tanya-tanya tentang start feeder? Boleh nih, sini. Tapi sebelum itu, kamu tahu nggak sih apa itu start feeder? Oke, star feeder itu adalah alat pengumpan yang mempunyai bentuk yang khusus seperti bintang, dan guna dari alat ini untuk mengumpankan sebuah material yang padat. Oke, pemahaman kamu udah bagus nih. Jadi mungkin langsung aja kita bakal ngebahas mengenai sketsa alat dan prinsip kerja dari start feeder. Nah, untuk sketsa alat, sebenarnya start feeder ini terdapat dalam suatu hopper. Nah, di sini untuk hopper terdapat depan, dan di sini terdapat motor penggerak yang berfungsi untuk menggerakkan dari rotor dari start feeder itu sendiri. Nah, untuk sketsanya kita bisa lihat di gambar sebelahnya, di mana fit akan masuk dari atas, yaitu hopper, kemudian akan menuju start feedernya, lalu menuju konveyor. Nah, jadi start feeder itu berbentuk seperti bintang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan komponen-komponen itu terdiri dari housing dan rotor, di mana housing itu sendiri berfungsi sebagai rumah dari start feeder, dan rotor itu sebagai penggerak dari start feeder itu sendiri. Start feeder itu sendiri, yang pertama adalah material akan masuk melalui atas dari hopper, kemudian akan menuju rotor, di mana akan terjadi distribusi secara merata, di mana rotor tersebut akan berputar secara radial berdasarkan prinsip sistem bertekanan atau pressure system, di mana ketika tekanannya negatif, maka material akan dihisap, dan ketika tekanannya positif, maka material akan didorong keluar. Nah, aku mau nanya nih ke kamu tahu nggak sih tipe-tipe dari start feeder itu? Oke. Jadi star feeder terdiri dari dua jenis. Yang pertama berdasarkan dengan ukuran, dan yang kedua berdasarkan dengan materialnya. Berdasarkan ukuran terbagi menjadi dua jenis juga. Berdasarkan ukuran itu ada star feeder industri, yang dia itu ukuran star feedernya itu besar sekali, dan sedangkan yang kedua itu ada star feeder mini, dia ukurannya kecil. Nah, untuk material dia terbagi menjadi dua juga, material untuk material basah, dan yang kedua untuk material kering. Nah, karakteristik umum dari start feeder yang pertama adalah memiliki lengan seperti bintang dengan jumlah lengan yang beragam. Yang kedua adalah sangat cocok untuk material granular seperti semen dan biji besi. Yang ketiga, lengan akan bergerak secara radial, yang artinya lengan-lengan rotor tersebut akan bergerak dari keluar ke pusat lingkaran, di mana akan terjadi distribusi secara merata. Yang keempat, karena start feeder memiliki bentuk seperti bintang dengan lengan yang sangat beragam, artinya dia dapat mendistribusi secara merata dengan kapasitas yang sangat tinggi. Nah, jadi aplikasi penggunaan dari start feeder ini ada 3. Yang pertama itu di industri makanan yang berfungsi untuk mengumpan bahan baku seperti tepung dan juga gula. Yang kedua itu ada di industri kimia yang berfungsi untuk mengumpan bahan kimia granular seperti pupuk. Dan yang terakhir yang ketiga itu ada di industri mineral yang berfungsi untuk mengumpan bahan mineral seperti pasir, batu bara dan juga biji besi. Jadi, faktor penentu pemilihan alat dari start feeder ini ada 4. Yang pertama itu adalah jenis material, yang kedua adalah densitas material, yang ketiga adalah faktor lingkungan, dan yang keempat adalah ukuran dari partikel. Nah, untuk pedoman penggunaan alat dari start feeder ini ada 2, yaitu pada saat sebelum dan juga saat penggunaan. Nah, yang sebelum penggunaan kita harus melakukan pemeriksaan kondisi, pemilihan material, dan juga pengaturan kapasitas. Nah, untuk yang selanjutnya itu di saat penggunaan. Pada saat penggunaan kita harus melakukan monitoring secara berkala, pemberian secara berkala, dan juga penggantian komponen. Nah, sekarang coba kamu jelasin apa aja kelebihan dan kelemahan dari start feeder. Kelebihan dan kelemahan ya. Kelebihan dari star feeder ada 5. Yang pertama, distribusi material dari star feeder ini merata. Yang kedua, kapasitas yang bisa ditampung oleh star feeder itu juga sangat besar. Yang ketiga, material yang bisa digunakan star feeder ini banyak jenisnya, bisa material basah dan material kering. Yang keempat, pengoperasian dari star feeder ini dia sederhana sekali. 5, dia mudah dibersihkan. Itu aja kelebihannya. Untuk kelemahan dari star feeder ada 4. Yang pertama, star feeder itu tuh mudah banget untuk terjadi abrasi. Yang kedua, star feeder juga mudah untuk tersumbat oleh material yang ada di dalamnya. Yang ketiga, biaya pengoperasiannya itu tinggi. Jadi, harus ngeluarin uang yang banyak nih untuk mempunyai star feeder. Dan yang terakhir, mudah dipengaruhi oleh ukuran partikel dari materialnya.
Nah, jadi sebelum kalian merancang suatu alat, kalian harus tahu dulu nih apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas dari star feeder. Yang pertama adalah diameter lengan bintang, di mana semakin besar diameter lengan bintang, maka semakin besar pula kapasitas yang bisa diangkut. Yang kedua adalah kecepatan putaran. Semakin cepat putarannya, maka semakin cepat pula material yang bisa diangkut dalam satu waktu. Yang ketiga adalah densitas material. Material yang lebih padat akan menghasilkan kapasitas yang lebih besar. Yang keempat adalah ukuran partikel. Partikel yang memiliki ukuran yang besar akan menyebabkan penyumbatan pada alat sehingga mengurangi kapasitas. Yang kelima adalah kelembapan material. Material yang basah atau lengket akan menyebabkan penyumbatan sehingga mengurangi kapasitas yang bisa dia alirkan oleh star feeder. Mungkin itu aja kata-kata yang mempengaruhi kapasitas. Kita lanjut ke perhitungan yuk. Untuk menghitung kapasitas dari star feeder, kita bisa menggunakan rumus Q total sama dengan Q dikali N, di mana Q merupakan kapasitas perputaran dan N merupakan kecepatan rotasi. Nah, kapasitas perputaran kita bisa cari dengan rumus V dikali dengan Rho, di mana V itu merupakan volume perputaran dan Rho merupakan kepadatan dari material yang kita gunakan. Lalu untuk mencari volume perputaran kita bisa menggunakan rumus Pi dikali D kuadrat dikali L dikali N kecil per 4, di mana D itu merupakan diameter, L merupakan panjang dari star feeder, dan N merupakan jumlah lengan dari star feeder. Jadi kesimpulannya adalah star feeder merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpan suatu materi secara kontinu. Nah, untuk star feeder itu sendiri merupakan suatu alat yang dapat dikembangkan dalam industri teknik kimia. Nah, dalam penggunaannya terdapat beberapa pedoman yang harus diikuti agar penggunaan dari star feeder ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan untuk alat star feeder ini. Mungkin sampai di sini dulu video penjelasan kami mengenai star feeder. Semoga dapat membantu kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.